Baik, selamat siang dan saya menyampaikan bahwa ketika dilantik ini kita baru masuk tahun kedua, tahun 2020, karena kita dilantik 2022 bulan Desember, lalu mulai mengelola anggaran dana desa itu di tahun 2023 dan di tahun 2024. Puji Tuhan bahwa di tahun 2024 ini kita Desa Batu Kenutu desa tercepat ya menyelesaikan proses KPPDes tahun 2024, lalu termasuk juga dalam 9 desa terbaik di Kabupaten Kupang yang kala itu Pak PJ Bupati mengundang dan rapat di Snagma. Disitulah kami ada 9 desa termasuk Batu Kenutu juga memberikan piagam penghargaan sebagai desa pengelolaan dana desa tercepat dan situ ada 9 desa terbaik termasuk kami di Batu Kenutu di Kecamatan Veto, dan kami juga telah mendapatkan dana kinerja 255 juta lebih. Dalam perjalanan juga bulan September kemarin kami di Batu Kenutu juga masih kebagian berkat lagi, yaitu mendapatkan dana insentif ya, dari Kementerian Keuangan, tentu kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kupang, Dinas Teknis dalam hal ini Dinas PUD Kabupaten Kupang, yaitu kami mendapatkan 138 juta lebih ya, untuk dana insentif. Dana insentif ini kami pergunakan untuk melayani masyarakat, yaitu dalam sektor air bersih. Air bersih ya. Untuk ADD memang hampir semua desa di Kabupaten Kupang mendapatkan dana itu, jumlah angkanya bervariasi, dan untuk kami Batu Kenutu mendapatkan dana ADD tambahan itu, dananya kita sudah berproses dan tinggal menunggu pencairan saja. Uang masuk belum masuk di rekening RKD rutinitas desa belum masuk, tapi proses semua sudah selesai, tinggal menunggu pencairan saja. Itu 92 juta lebih. 92 juta lebih, dan sehingga saya sangat bersyukur sekali tahun ini memang dari kinerja 255 juta ditambah 128, dana insentifnya ditambah 92 juta lebih, ya hampir mendekati 400 lebih juta, 480 juta lebih ya, tidak salah angkanya seperti itu. Dana itu tentu kami sangat bersyukur sekali kita memanfaatkan dengan kita kelola sebaik-baik demi kesejahteraan masyarakat Desa Batu Kenutu. Yaitu khusus untuk dana insentif sesuai hasil musyawarah musdes di desa, kita manfaatkan untuk air bersih di Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, dan Dusun 4, yaitu pengerjaan ada 4 unit sumur bor ya. Dana ini memang sangat sedikit sekali, tapi kita pemerintah hanya mampu bisa mengeluarkan airnya, sedangkan ada juga swadaya masyarakat seperti pembuatan bak itu kita masih fiber itu masih bisa diatur oleh masyarakat. Pemerintahnya bisa mampu bagaimana kita mengebor, lalu kita menyiapkan fasilitas meteran dan pengeborannya supaya intinya air bisa keluar, supaya masyarakat bisa menikmati air bersih. Itu ada 4 titik di Dusun 1, 2, 3, dan 4. Lalu dari ADD perubahan kita juga sebagian kita atur untuk merehab kantor desa Batu Kenutu, tapi itu sangat sedikit, kita hanya pakai sekitar 20-an juta saja, 20-an juta saja. Sedangkan yang lainnya kita artinya membiayai kebutuhan dalam APBD sesuai dengan hasil musyawarah. Sedangkan sebagian besar kantor desa itu kita menggunakan dana pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa itu ukurannya itu 14 kali 13. Ya, kita memperbesar aulanya dan ditambah lagi dengan ruangan-ruangan karyawan, yang jumlah karyawan di kantor desa ini ada 14 orang kan. Ada 14 orang. Nah, jadi kita atur ruangan dan awalnya kita perluas. Kita tahun ini targetnya kita harus sampai pada atap ya, sampai dengan finishing. Sedangkan plafon dan
lantainya kita akan bangun di tahun 2025. Jadi kita bangun kantor desa itu secara bertahap karena kita maksimalkan dana pendapatan asli desa, lalu kita tambah sedikit juga dari perubahan ADD sekarang ini. Dan mendapatkan dana tambahan ADD 92 juta lebih itu, tapi hanya sedikit saja yang kita pakai karena untuk membiayai kebutuhan lain lagi. Termasuk kita harus untuk membiayai SDGs, ya. Untuk kita harus atur itu supaya indeks desa membangun ini perlu ada penilaian yang baik dari pemerintah tingkat atas. Untuk itu kita atur keuangan itu supaya demi kesejahteraan masyarakat desa Patukanutu. Jadi memang tahun 2024 ini ya cukup banyak kegiatan yang kita laksanakan. Dari APBDes ketika ditetapkan kita bangun jalan lingkungan dusun 1 itu 3 km, lalu ada pemberdayaan masyarakat, pengadaan sapi 30 ekor, ya. Lalu kita bangun juga ada 15 unit rumah layak huni intervensi desa. Lalu rumah semua juga sudah selesai dikerjakan. Itu ada 15, sedangkan 3 unitnya dari pendapatan asli desa itu juga sudah selesai dikerjakan. Nah, lalu kita bangun juga cross decker, ya, decker di wilayah dusun 4 itu juga sudah selesai dikerjakan. Intinya untuk penyerapan dana APBDes tahun 2024 kita hampir 95% sudah hampir selesai. Salur BLT juga kemarin saya sudah salur selesai sampai di bulan Desember. Sebenarnya bayarnya ikut bulan berjalan, tapi ya waktu lagi 2 minggu ya masuk Desember saya eksekusi sampai Desember. Menyangkut hak-hak aparat ya juga kita sudah atur tinggal bulan Desember ini saja tinggal kita selesaikan. Target saya bulan Desember ini kita masuk pada proses LPG supaya kita fokus untuk menanti progres APBDes tahun 2025. Ya. Jadi kegiatan untuk isi APBDes tahun 2024 Desa Patukanutu itu sudah hampir selesai dikerjakan. Sedangkan kantor desa itu pembangunannya baru mencapai 40%, tapi kita dana pendapatan asli desanya ada, ya, pekerjaan sementara berjalan dan proses juga sementara berjalan. Jadi intinya untuk tahun 2024 ini banyak pekerjaan yang kita cukup lakukan di desa ini, baik pemberdayaan maupun infrastruktur sarana prasarana kita laksanakan, baik jalan, rumah, ya, sumur bor ada tersebar di 6 dusun. Ya. Tapi untuk sumur bor dari dana insentif ini kita hanya mampu 4. Ya. Dan masih ada 2 dusun yang kita target tahun depan. Jika ada berkat lagi ya dana tambahan, kita bersyukur kalau ada lagi ya kita bisa kembangkan pembangunan sumur bor lagi di wilayah dusun yang belum mendapatkan kebagian, yaitu masih 2 dusun dan termasuk dusun yang wilayah besar. Kita lihat titik-titik air, sumber air bersih kurang, kita bisa intervensi lagi di situ. Metode atau inovasi konsep kerja yang diterapkan di sini. Akhirnya konsep kerja yang baik itu pertama kekompakan dalam tubuh perangkat desa itu sendiri. Bagaimana seorang pemimpin, seorang kepala desa mesti memanfaatkan sumber daya aparat yang ada. Nah, kalau untuk sumber daya aparat saya di desa ini rata-rata hampir semua S1. Jadi kemampuannya tidak diragukan lagi. Kemampuan saya punya operator suskesdesnya langsung sekretaris desa. Nah, jadi dia juga punya kemampuan yang bagus, sehingga saya cukup Pak Sekdes secepatnya atur ini. Geraknya juga cepat sekali, sehingga memudahkan sekali sebagai saya seorang pemimpin untuk mencepat proses, baik proses APBDes-nya maupun proses LPG-nya. Karena LPG ini kan tahun ini cuma 2 kali penarikan, tahap 1 dan tahap 2. Nah, tahap 1 selesai mesti LPG dulu baru bisa tahap 2. Ada teman-teman desa lain yang tahap 2 saja belum masuk, belum percaya. Sedangkan kami itu cepat, sehingga kita punya tahap 2 juga sudah berjalan hampir selesai. Dan
sekarang kita menunggu ADD yang perubahan anggaran 92 ini belum masuk rekening. Itu kalau sudah masuk kita eksekusi, lalu kita siapkan LPJ-nya. Jadi memang untuk kita gawe aparat desa ada 14 orang di dalam ini, hampir semuanya pendidikan S1, ada kepala dusun juga yang sarjana. Gitu. Memang tergantung pemimpin untuk bergerak bagaimana mengelola sumber daya manusia yang ada, kemampuan sumber daya desa ini supaya secepatnya kita bergerak cepat untuk bekerja secara maksimal supaya PPDS dan LPJ itu bisa berjalan dengan maksimal. Dan intinya saya lihat teman-teman apa yang saya perintahkan bergerak sesuai tupoksi masing-masing, didukung oleh kaum umum dan kaum keuangan yang juga latar belakang pendidikan juga baik dan mereka sudah pengalaman, sehingga dan kebersamaan kami sangat baik sekali, sehingga kita bergerak kekompakan sehingga kita bergerak cepat. Seperti itu Pak. Saya kira masyarakat untuk seperti layanan rumah-rumah warga 18 unit yang saya kolaborasi dengan kepolisian, Babinsa, Babin Kantipmas, pemerintah kecamatan, kita turun dan periksa semua rumah-rumah, kita aktif periksa semua masuk dan tinggal di dalam. Contoh 18 unit rumah, 15 dari APBDes 2024 dan 3 dari pendapatan aset desa. Ketika kita turun lapangan dan periksa selesai dan mereka sudah mulai menikmati rumah itu, mereka pesan kami bahwa ya, gunakanlah berkat yang ada ini, dan swadaya masyarakat juga mereka gerak cepat, sehingga mereka sangat senang sekali, berterima kasih bagi Pemdas Fatu Kanutu yang peduli sehingga membantu mereka dan mereka sudah menikmati. Itu contoh rumah. Kalau jalan ya masyarakat sangat berterima kasih sekali, dan kami menyampaikan kepada mereka supaya gunakanlah sarana yang dibangun oleh pemerintah ini dengan penuh tanggung jawab. Kita memelihara, jangan kasih rusak. Kita harus manfaatkannya secara baik. Contoh seperti kemarin saya eksekusi BLT bulan Oktober, November dan Desember. Gunakanlah uang 900.000 ini demi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Beli telur, karena memang kami jadi Fatu Kanutu masih ada stunting. Belilah telur ya, untuk makanan yang bergizi bagi anak-anak supaya kita bisa mencegah stunting. Jangan gunakan uang ini untuk kebutuhan utang piutang dan lain-lain sebagainya. Akhirnya kesehatan kita abaikan. Begitu. Jadi saya lihat masyarakat di Fatu Kanutu ya, yang terdiri dari 514 kepala keluarga, 2.167 jiwa ini. Artinya sejauh yang saya amati mereka sangat antusias mendukung program pemerintah, ya, lalu merasa senang juga dengan tindakan-tindakan lapangan, kegiatan-kegiatan program ISA PPDS yang kita sudah eksekusi hampir selesai. Respon masyarakat sangat positif sekali. Positif. Terakhir Pak Desa, ya. Singkat pada Pak Desa. Pertanyaannya, apakah dana desa ini bermanfaat tidak? Dana desa ini sangat bermanfaat sekali. Ya, sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat desa, oleh karena kalau tanpa dana ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh kita mau mencegah kemiskinan, ya, kita bisa omong, tapi kalau tidak didukung dengan dana, ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu saya kira dana desa ini perlu dipertahankan, lalu kalau dapat bisa ditingkatkan lagi. Apalagi saya seperti desa Fatu Kanutu, desa besar. Jadi ya, mudah-mudahan pemerintahan Pak Prabowo ini bisa menambah dana desa ini, ya, bisa lebih tingkatkan lagi. Itu sangat bermanfaat bagi desa.